Halo, hai. Kembali lagi sama saya Ahdan. Kali ini saya mau bahas tentang Mi Smart Speaker. Atau panjangnya mungkin Xiaomi Smart Speaker. Ini dia barangnya. Jadi Xiaomi baru launching Xiaomi Mi Smart Speaker ini. Dan ini salah satu smart speaker dari Xiaomi yang saya aware udah masuk Indonesia. Walaupun mungkin nggak melalui jalur resmi Xiaomi Indonesia, tapi Mi Smart Speaker ini bisa kamu beli di e-commerce kesayangan kamu, kayak Tokopedia atau Shopee. Udah ada harganya, cukup terjangkau di range 600 ribuan saat saya beli. Mungkin sekarang udah turun, atau kalau ada diskon lebih menarik lagi. Dan first impression ketika kamu lihat speaker ini adalah bentuknya sangat mirip dengan Sonos. Apalagi Sonos seri Play One dan Play One SL. Terlebih lagi, ini udah support Google Assistant, di mana Sonos Play One itu belum support. Kita di sini nggak akan compare Mi Smart Speaker dengan Sonos ya, karena dari harganya aja udah beda berkali-kali lipat. Tapi untuk harga yang ditawarkan oleh Xiaomi, mari kita cek apa yang mereka berikan. First impression dari Sonos, desainnya menurut saya nggak seperti speaker lain kecuali Sonos. Jadi kalau dibilang niru persis, nggak juga, karena ini bentuknya agak lonjong dan sedikit lebih kecil dibanding Sonos. Bentuknya sih saya suka, apalagi dia bagus banget kalau ditaruh di atas meja yang berwarna putih atau ditaruh di sebelah iMac yang bentuknya aluminium atau MacBook. Itu bagus banget menurut saya. Bahan grillnya dia terbuat dari satu selongsong aluminium yang dibolongin satu persatu lubangnya menggunakan laser dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Jadi itu sebenarnya selongsong aluminium terus yang di drill atau di laser cut, dan untuk dipajang di rak, lemari, atau di meja kerja itu sangat menarik dan tentunya nggak malu-maluin. Spek secara internal, dia menggunakan satu speaker berukuran kurang lebih 2,5 inch madep depan, dan satu speaker hanya menggunakan satu unit hanya menggunakan satu buah speaker, sehingga kalau kamu beli satu, dapatnya berarti satu speaker mono. Saya sih penasaran kalau beli dua speaker ginian, apakah kita bisa bikin stereo pair, terus nanti bisa play musik di dua speaker dalam waktu bersamaan. Tapi kalau kita lihat dari fungsi Google Cast-nya, Xiaomi sendiri mengejar market orang-orang yang menggunakan smart devices sehingga bisa menempatkan speaker ini di banyak ruangan. Misalnya kita di rumah mau pasang speaker ini bisa di dapur, di kamar tidur, di ruang tamu, segala macam. Habis itu kita masuk ke usability, penggunaan. Mi Smart Speaker ini kita gunakan lewat aplikasi Google Home karena dia terkoneksi dengan Google Cast. Jadi tidak ada aplikasi sendiri kayak smart speaker lain yang biasanya ada. Kita harus download aplikasi khusus merek itu. Jadi kita tidak terkunci di satu ekosistem, tapi dia menggunakan ekosistem Google Home yang sudah ada. Otomatis ketika penggunaan cukup gampang, dan kalau emang udah punya Google Cast atau Android TV atau smart devices lain, dia otomatis connect dan bisa dikendalikan lewat speaker ini. Speaker ini bisa juga jadi Google Hub atau hub utama untuk kalian mengatur perangkat smart devices lainnya yang ada di rumah kamu. Di speakernya sendiri juga ada tombol yang disediakan. Tombolnya ada 4, ada volume, up and down, play, pause, sama tombol mute. Cuman yang saya kurang suka dari posisi tombol ini adalah tombolnya touch panel dan posisinya berdekatan. Jadi kalau kita ganti, itu sering salah pencet atau yang dipencet hit or miss. Saya lebih suka tombol yang tactile kayak di Sonos Play One yang cetek-cetek. Itu lebih memuaskan untuk diklik ketika gonta-ganti lagu atau ganti-ganti volume. Sama atau di Google Home Mini itu dia jelas ada atas, bawah, kiri, kanan, jadi kita terjadinya salah pencet itu lebih minim. Oh ya, sama di brosur penjualan Xiaomi ini dia bilang LED Aurora Strip. Jadi lampu LED-nya mengelilingi si speaker ini di atas. Ekspektasi saya ketika melihat adalah, oh bisa nggak ya gonta-ganti warna LED lampunya? Tapi sejauh ini ternyata nggak bisa. Warna LED yang ada di speaker ini hanya putih untuk volume dan oranye. Itu adalah, kalau dia nyala oranye berarti
speakernya sedang di mute. Padahal kan keren juga kalau speakernya bisa gonta-ganti warna sesuai dengan irama lagu gitu. Itu lebih, ada lebih catchy mungkin. Bisa dong Xiaomi. Oh ya, habis itu kita bahas tentang kualitas suara Mi Smart Speaker ini. Dari harga yang ditawarkan, dari harga segini, menurut saya suaranya cukup bagus, cukup oke. Untuk kebanyakan orang menggunakan speaker ini akan sangat puas. Kecuali kamu adalah orang yang audiophile, yang pilih-pilih suara, dia nggak bakal bersuara sebagus say Bose or Sonos, tapi bassnya lumayan, bassnya berasa kenceng, terus suara juga jelas, voice yang dikeluarkan dari dia. Cuman kalau kita perhatiin bener-bener emang dia nggak se-hi-fi audio yang lebih mahal ya. Tapi untuk di harga segini, suara yang di-deliver itu sungguh memuaskan. Oh ya, sama saya udah nyobain voice controlnya, dia paling ideal adalah ketika kita berjarak kurang lebih 1 meter dari speaker. Kalau kita lebih jauh dari itu, dia agak nggak denger kita voice command-nya apa. Misalnya, hey Google, nyalakan lampu kamar. Oke, menyalakan LED kamar. Itu nyala, nggak kelihatan. Hey Google, atur kecerahan lampu kamar ke 30%. Baiklah, menyetel tingkat kecerahan LED kamar ke 30%. Hey Google, cuaca di luar gimana? 2020 U.S. Senate election results for Georgia. 2 out of 2 elections have been declared. Ask about a specific election to hear results. Nah ini yang saya juga masih hit or miss adalah dia support bahasa Indonesia, tapi entah kenapa beberapa kali kalau saya tanya gini, dia jawabnya bahasa Inggris. Itu mungkin nanti saya oprek lebih lanjut lagi, dia settingan bahasanya seperti apa. Misalnya saya tanya lagi, hey Google, ada cerita lucu nggak? Oke, ini dia. Istana apa yang bersuara merdu? Istana Sarasvati. Oke Google, kasih tahu cerita lucu dong. Oke, siap ya. Seorang guru SD bertanya pada muridnya, Anton, mengapa pekerjaan rumahmu mirip dengan tulisan tangan ayahmu? Jawab Anton dengan grogi, saya menggunakan pena ayah saya. Ada sound effect ya. Oke. Ya gitulah. Masih banyak komen-komen yang lain, tapi saya sendiri jujur baru pakai buat setting lampu sama kamera doang. Sama belum tahu siapa lagi. Mungkin nanti kita discover sama-sama seiring berjalannya waktu. Saya baru pakai speaker ini kurang lebih 3 minggu. Terakhir dari saya adalah conclusion. Kira-kira worth it nggak untuk dibeli speaker ini? Untuk di price point segini, dibanding speaker dari seharganya, menurut saya ini paling worth it untuk diambil dibanding speaker-speaker lain yang smart speaker ya. Terlebih lagi, beli beberapa untuk stereo pair itu suaranya saya bayangkan lebih bagus ya. Daripada penasaran, mending beli aja, cobain. Apalagi kedepannya saya rasa akan lebih banyak diskon di e-commerce kesayangan Anda. Itu sih dari saya. Ini salah satu best purchase, ini salah satu pembelian yang saya nggak menyesal. Ini worth it untuk harga segitu, dapat smart speaker dengan kualitas yang saya bilang oke. Ini nggak, tapi ya kalau emang yang audiophile sejati mungkin nggak bakal puas sih dengan speaker ini. Tapi untuk voice command dan dengerin musik santai yang dia berikan itu lebih dari cukup buat saya. Itu sih dari saya. Terima kasih udah nonton. Kalau ada komen, saran, masukan, silakan komen di bawah. Thank you udah nonton.